Anak itu biasanya kalau cuma kita lihat hasilnya, anak itu bisa hanya menghafal saja. Oke, ya. Besoknya ada lupa saya belajar apa ya kemarin kayak gitu. Ya pengetahuan itu luas, ternyata mereka nggak belajar dari kami aja sebagai guru, tapi dari hal lain juga mereka bisa belajar. Gitu, Pak. Halo Penaburs Bandung, jumpa lagi di podcast inspiratif bersama BPK Penabur Bandung. Jangan lupa untuk selalu share tayangan-tayangan menarik di channel ini karena ada begitu banyak obrolan inspiratif bersama para guru, para siswa, kepala sekolah, alumnus dan semua keluarga BPK Penabur Bandung. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang guru di sini. Halo semua. Oke, boleh perkenalkan diri Bu? Oh iya, perkenalkan nama saya Tio Christine. Sekarang saya mengajar sebagai guru di BPK Penabur Paskal. Oke, kelas berapa yang diajar sama Bu Tio? Saya mengajar kelas 2 Pak. Wah, kelas 2. Lagi lucu-lucunya. Iya, lucu-lucunya. Lucu-lucu beranjak makin aktif ya. Udah mulai Menggemaskan. Oke, nah ini udah berapa lama, tahun keberapa ngajar kalau Bu Tio? Saya masuk ke tahun kedua Pak, proses tahun kedua. Oke, ini baru pengalaman belajar juga ya pertama di sekolah ini atau Iya, sebelumnya? Ya, langsung baru ya. pertama. Wah, Iya. ini masih guru fresh from the oven teman-teman. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian memang, tapi dengan semangat belajar yang tinggi ya, Iya. gitu. Nah, kita mau cerita sedikit nih tentang penyesuaian yang Miss Tio alami nih, gitu ya. Iya. Kalau saya nggak salah ya di SDK sini kan sebenarnya udah mulai beralih ya dari proses yang kalau dulu kan penilaian harus batas angka, habis Iya. ujian langsung dapat nilai berapa gitu. Udah mulai ke arah yang lebih menyeluruh ya, lebih holistik, mengembangkan pemikiran kritis dengan cara project based gitu ya. Iya, benar. Nah, gitu. Nah, cerita itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian tentu juga tidak berarti cuma sekedar berubah kurikulum, tidak cuma sekedar berubah cara mengajar, tapi gurunya juga harus bertransformasi. Iya, benar Nah, sekali, Pak. boleh sharing nggak pengalamannya Bu, awalnya seperti apa? Oh, oke. Terima kasih dulu Pak. Oke, sebagai guru baru ya Pak, maksudnya baru terjun sekali ke langsung sekolah mengajar, walaupun selama kuliah memang selama 4 tahun itu Ada pengalaman ada ngajar ya? pengalaman, kami selalu dibekali tiap semesternya ke sekolah, tapi memang selama dibekali itu ya ke sekolah layaknya di pikiran kita selama ini. Kalau misalnya belajar ya memang sih selama ini kita mendengarnya proses lebih penting, tapi kadang di lapangan itu jauh ya dari situ. Kadang memang guru tuh melihat hasil langsung. Mau nggak mau harus nilai ya? Ya mau nggak mau angka itu memang harus diproduksi gitu kan Pak. Nah masuk ke SDK BPK Penabur Paskal, belajar pastinya, lalu masuk ke proses kepenilaian tengah semester. Tengah semester saya didampingi waktu itu oleh salah satu guru yang sudah lama juga nih BPK Penabur dan sharing. Ternyata di SDK BPK Penabur Paskal itu tidak hanya sebatas ujian tulisan saja dan langsung hasilnya gitu. Jadi beberapa proses harus dilakukan. Nah, jadi setiap penilaian tengah semester itu kami akan melakukan namanya problem based learning. Nah, dari situ yang saya lihat dan wah saya harus bertransformasi nih pikirannya. Ternyata di proses PBL ini banyak sekali yang harus dilakukan. Dari guru juga maupun dari peserta didik. Tapi memang harus dalam panduan gurunya juga begitu. Jadi anak-anak itu akan diberikan semacam panduan seperti LKS apa yang harus mereka lakukan, dan dari LKS tersebut gurunya bisa melihat proses yang mereka lakukan. Jadi tidak hanya sebatas, apalagi kemarin saya masuk pas online ya Pak. Oh iya. Iya, online itu ya anak-anak mungkin 10% yang mengerjakan, 90%-nya orang tua. Tapi seenggaknya saat kita berada di Zoom, kita berinteraksi, anak-anak itu tahu apa yang harus mereka lakukan. Dari proses itulah yang guru-guru itu akan melihat, oh sebenarnya anak ini tuh mengerti apa yang akan dibahas, materi ini tuh mereka mengerti sejauh ini, sedalam ini, begitu. Jadi itu untuk tengah semester. Lalu untuk akhir semesternya kami ada project based learning. Nah di situ baru anak-anak akan menciptakan sesuatu. Ya bisa dari karya, bisa dari mungkin pemikiran mereka dalam bentuk video apapun itu. Nah dari situlah baru kami bisa menilainya. Jadi tidak
semata-mata hanya review saja, hanya penilaian, oh materi ini udah sampai sini nih, berarti setelah itu penilaiannya udah begitu saja, tidak. Tapi dari prosesnya benar-benar kami nilai satu persatu gitu Pak. Kalau dari kacamata seorang guru, kalau menurut Ibu apa sih pentingnya kita menilai prosesnya itu, bukan hanya sekedar hasil akhir. Kalau Ibu melihatnya apa Bu? Kita melihat prosesnya karena anak itu gimana ya? Anak itu biasanya kalau cuma kita lihat hasilnya, anak itu bisa hanya menghafal saja. Besoknya ada lupa saya belajar apa ya kemarin kayak gitu. Dan apa yang dipahami mungkin jadi nggak relevan sama apa yang dia butuhkan. Benar sekali, apalagi sekarang tuntutan zamannya kan kalau belajar ya kalau bisa yang ada di sekelilingnya begitu. Jadi bisa diterapkan di kehidupannya sehari-hari. Nah semoga yang diterapkan di sekolah ini nggak hanya membuat anak-anak cuma ya kayak gitu. Besok hari ini kan kita punya slogan ya Pak dulu waktu masih sekolah. Kalau kita ngerjain ulangan, duduk, isi dan lupakan ya. Nah semoga kalau lewat proses yang dilihat anak-anak tidak seperti itu. Tapi mereka bisa ingat gitu proses yang mereka alami tuh, oh dari sini ke sini jadi mereka tahu apa yang mereka pelajari. Nah kalau berkaca dari pengalaman Ibu nih, transformasi dirinya apa tuh Bu? Apa yang berubah dari seorang Ibu Tio yang awalnya begini akhirnya begini karena harus mengikuti, maksudnya harus terlibat dalam proses yang ini gitu. Apa yang harus diubah biasanya? Yang diubah ya mindset kita ya Pak. Pasti itu jawabannya ya. Betul. Yang pertama kalau ngomongin tentang melihat proses berarti makin banyak rubrik penilaian yang harus dibuat. Berarti nggak cuma hanya lihat hasilnya kan, penilaian itu berarti dari anak-anak mulai mengerjakan kita harus melihat dari situ. Oh jadi anak ini yang diamati lebih banyak ya? Iya diamati lebih banyak, itu yang pertama. Yang kedua berarti kita harus merubah mindset kalau sebenarnya semua anak-anak itu bisa. Jadi tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang mungkin pintar sekali sampai begitu, tidak. Tapi semua anak-anak bisa. Lihat prosesnya, betul Pak. Kalau saya mengubah itu buat seorang Ibu Tio gimana tuh Pak? Itu agak sulit ya Pak. Apalagi baru masuk tahun kedua ini, itu agak sulit karena ya saya selama ini belajar ya anak-anak di tempat saya dulu magang, ya dari pemerintah dapat, dari sekolah dapat langsung nilai-nilai keluar hasil. Itu yang diminta oleh guru pendamping saya. Jadi ya itu harus tetap terus belajar. Gitu, dan akhirnya bisa ini ya mengamati semua itu terus melihat keistimewaan masing-masing anak sebagai individu gitu ya. Benar sekali Pak. Tapi pertanyaan saya emang nggak lebih repot Bu kalau kayak gitu? Lebih repot Pak. Aduh administrasinya banyak ya. Yang tadi kita harus lebih banyak mengamati anak. Tapi ya itulah pelayanan kita sebagai guru harus kita lakukan biar anaknya yang tadi gak cepat ngelupain sesuatu. Dan justru peran guru di sana ya membuat anak terlibat, dan kalau boleh dibilang jadi semacam ini ya terlibat bersama-sama gitu ya. Jadi bukan yang langsung salah benar gitu. Iya benar. Gitu. Gurunya bukan hanya mendikte tapi kita jadi fasilitator buat anak-anak gitu Pak. Gitu. Sejauh ini enjoy Bu dengan pengalaman itu? Enjoy. Ada cerita atau apa nggak yang pernah dialami selama masa-masa itu, terus juga akhirnya dalam mencoba untuk menghayati proses bersama anak? Ada cerita yang menarik atau yang saya waktu itu sebelum kelas 2 kan saya megang kelas 4 ya Pak. Lalu di proyek akhir kelas 4 tahun kemarin mereka diminta membuat kota impian. Iya, jadi per kelompok mereka diminta membuat kota impian. Yang menarik saat itu Pak, itu kan waktu itu sudah PTMT ya, sudah terbatas. Jadi beberapa anak memang sebagian besar sudah masuk dan benar-benar berarti prosesnya tidak dibantu oleh orang tua. Dan ternyata di luar dugaan mereka semua pemikirannya out of the box. Mereka bisa memikirkan kota itu tata letaknya seperti apa. Ya, mereka seperti arsitek, mereka bisa membuat ada tugu di tengah-tengah. Lalu mereka tahu kalau mall itu kayaknya sebelahnya sebelah sini, sekolahnya sebelah sini. Mereka bisa menjelaskan secara detail gitu. Jadi padahal mungkin memang materi yang kami sampaikan tidak sampai ke situ gitu. Tapi mereka bisa mengembangkannya bisa melihat lebih jauh. Oh, berarti kalau kota yang baik tuh harus ada tempat sampah, harus ada pembangkit listrik, harus ada ini itu, dan itu menarik untuk anak kelas 4 sih, Pak. Menurut saya itu. Itu uniknya problem based atau project based learning ya. Karena akhirnya ada hal-hal yang kalau penilaian biasa kan kita cuman sampai di sini jawabannya ini gitu. Tapi ini bisa melampaui itu ya. Sangat melampaui. Jadi luar biasa pikiran anak-anak itu. Jangan kita batasi lah. Jadi
enaknya di problem dan project ini anak-anak tuh sebenarnya apa yang mereka lakukan nggak ada yang salah. Ya cuma mungkin apakah mereka melakukan apa yang kita minta sesuai atau tidak, atau malah sangat meleset atau tidak. Jadi hanya sebatas itu saja. Kalau benar dan salah tidak ada sih. Ya, jadi mereka punya kebebasan untuk Iya, eksplorasi ya. benar berarti sekali, seperti Pak, itu. begitu. Itu mereka tahu itu dari mana Bu waktu itu kalau Nah, begitu? kami di situ saya dan partner saya waktu itu cuma memberitahu kota itu sebenarnya hanya menampilkan video waktu itu. Oke. Jadi videonya bahkan video ini Pak biasanya buat perumahan. Oke. Iya, iklan perumahan. Hanya itu yang kami tampilkan. contohnya, gitu. Dari situ mereka mengembangkan sendiri. Oke. Begitu. Wah, itu jadi bisa masuk teknologi nanti mereka. Iya. Tapi menarik ya, itu untuk usia seperti itu mereka sudah kepikiran mana letak mallnya di mana, letak ini di mana gitu. Dan itu untungnya tadi maksudnya kita kalau kita dengan penilaian biasa mungkin hanya terbatas menurut teman definisi kota apa, ini Iya, apa hanya segitu benar kan sekali. ya. Penilaian. Tapi dengan ini akhirnya ternyata mereka tereksplorasi bisa lebih jauh seperti Iya, itu. benar Pak. Wah, itu pengalaman yang baik dan pasti transformasi juga nih buat gurunya. gitu. Iya, sangat ya. Semenjak itu jadi semakin yakin ya bahwa Semakin yakin kalau ya pengetahuan itu luas. Ternyata mereka nggak belajar dari kami aja sebagai guru, tapi dari hal lain juga mereka bisa belajar. Oke. Gitu Pak. Jadi kalau boleh di summarize nih Bu, simpulankan kira-kira project based learning itu menuntut guru supaya apa dan akhirnya apa manfaatnya buat teman-teman dan siswa-siswa di sini? Sebenarnya project based learning itu menuntut guru dan siswa sama-sama kreatif. Jadi dalam belajar itu kreatif, tidak hanya sebatas dari buku, tapi banyak hal yang bisa kita pelajari dan guru itu tidak menutup mata kalau kadang siswa bisa lebih kreatif daripada gurunya sendiri. Oke. Gitu, Pak. Jadi gurunya harus ini Harus ya. mau rendah hati juga. Nah, Kalau untuk kadang kita belajar dari siswa. Begitu. Dan apa yang paling penting tadi mengamatinya banyak Ya, ya, oh tidak ya, hanya mengamatinya seperti ini banyak dan jadi lebih kalau boleh dibilang lebih menyeluruh ya dalam pendampingan Ya, dalam ininya. pendampingan. Sedikit lebih repot memang, tapi ternyata itu bisa menumbuhkan potensi yang begitu besar Benar ya. sekali. Oke, thank you banget nih Bu Tio sudah Terima berbagi kasih, Pak. ya cerita soal guru baru ya di BPK Penabur. Ada guru baru yang akhirnya transform gitu ya dari sekedar exam tapi menilai secara angka gitu, tapi juga mulai proses keseluruhan lewat problem dan project based learning gitu. Semoga semakin semangat nih Bu dengan ini. Amin, terima kasih, Kita Pak. berharap Semangat. anak-anaknya nanti semakin banyak ide-ide kreatif lainnya ya. Jadi banyak ini dan di masa depan kita harap dunia akan lebih baik dengan anak-anak yang seperti ini. Amin. Terima kasih banyak Bu Tio, terima Terima kasih kasih. teman-teman yang telah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan obrolan berikutnya di podcast BPK Penabur Bandung. Ada banyak obrolan inspiratif bersama guru, kepala sekolah, alumnus dan seluruh keluarga besar BPK Penabur Bandung. Sampai jumpa semuanya. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.